Saya aneh melihat orang dia yakin akan neraka tapi terlalu bahagia hidupnya. Artinya tahu dia ada neraka tapi berpoya-poya dalam waktu dan lain sebagainya. Dan juga ajib liman aikona binnar. Dan juga saya merasa aneh ada orang yakin terhadap neraka. Kaifa yadhaku tapi malah tertawa dalam hidupnya. Dan juga saya juga aneh kepada manusia aikona bil qadar. Dia yakin akan takdir. Semua Allah yang menentukan, semua Allah yang menciptakan, semua Allah yang memastikan. Kaifa yata'ab, tapi mereka bersusah payah mencari apa yang telah Allah takdirkan. Ya, hidup miskin kaya sudah aturan Allah. Kaifa yata'ab, malah susah payah. Kematian nyari sesuatu yang sudah Allah tanggung. Sebab ada hikam juga mengatakan di atas tidaklah kamu bisa memecahkan, menghancurkan tembok daripada takdir Allah. Kamu tidak akan bisa menghancurkan tembok daripada takdir Allah. Maka dari itu kaifa yata'ab, janganlah kau bersusah payah tentang apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Ini juga Allah ajibtu liman aikona bil hisab. Ada manusia yakin nanti ada perhitungan amal, di mana kita akan dihitung amal-amal kita. Namun anehnya summa la ya'mal, kita tidak pernah beramal. Sudah tahu nanti ada hitungan amal tapi kita nggak punya amal, nanti apa yang mau dihitung. Maka ini begitu luar biasa nasihat yang perlu kita jadikan mindset hidup kita. Beres sudah tentang suhud dan kitab-kitab Allah, termasuk rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya iman kepada yaumil akhirat, itu dalam syair imanuna biyaumil akhirin wajib wa kullu ma kana bi minal ajab. Selanjutnya iman kita kepada yaumil akhirat hukumnya wajib. Yajibu ala kulli mukallafin, artinya diwajibkan kepada semua individu per kepala orang-orang mukallaf Islam, juga berakal, dewasa juga berakal. Apa yang diwajibkan? Ayusaddiqa biwujudil yaumil akhir. Dia harus membenarkan bahwasanya nanti di mana ada yang namanya hari akhir, hari paling bontot. Artinya tiada hari setelahnya, tiada malam setelahnya. Jadi hari tanggal paling terakhir. Ya, yang jelas hari Jumat, tapi nggak tahu Jumat yang mana. Jangan begitu kan? Wa bijami mastamala alaihi, dan juga selain dia harus meyakinkan, membenarkan akan ada nanti di mana hari tiada hari lagi, juga meyakinkan, membenarkan apa-apa nanti yang akan terjadi di yaumil qiyamah. Apa-apa yang akan nanti ada yang kita akan alami di yaumil qiyamah, kal hasyri, kayak kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita harus yakin, membenarkan nanti kita akan dikumpulkan semua makhluk-makhluk Allah di padang mahsyar. Semuanya wal hisab, bahkan nanti di dalam yaumil qiyamah itu juga setelah itu ada yang namanya hisab, hitung amal, wasirat, kemudian berjembat siratal mustaqim, wal mizan, timbangan amal, wal jaza, pembalasan, wal jannah, surga, wan nar, neraka. Harus kita yakini, benarkan itu semua nanti akan ada dan kita akan alami, karena kita sekarang tercipta dan ada. Semua nanti akan kita jalani ini semua.
daripada dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian hisab, dihitung amal, kemudian syirat, berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Belum lama kan kita udah diperkenalkan model jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti apa ya. Bangunannya itu nggak kayak jembatan di dunia, itu besi baja enggak. Wal mizan, kita tahu nanti ada neraca timbangan amal, kanan dan kiri, neraca kanan baik, neraca kiri buruk, timbang kita antar mana yang berat. Wal jaza, hari pembalasan. Kemudian wal jannah, nanti akan ada yang namanya surga ya, kita akan alami itu semua. Wan nar, dan neraka. Maka wal haud, kemudian haud, apa haud? Telaga. Haud itu telaga kausarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasyafa'ah, kita yakin nanti ada yang namanya syafaat. Nah ini tiap ulama ditanya apa nama yaumil akhir ini, banyak yang menerangkan sedikit-sedikit. Sumiyal yaum bidzalik, dinamakan hari ini, hari itu disebut akhir, hari akhir. Li'annahu, karena pada hari itu la laila ba'dah, tidak ada malam, wala nahar, dan tidak ada siang. Jadi pas matahari sampai timbul dari, tadinya dari timur ke barat, ini timbul dari barat arah ke timur. Lalu apakah terus langsung ke timur? Enggak, sampai pertengahan balik lagi. Itu matahari begitu aneh. Jadi di luar garis khatulistiwanya dia beredar, berjalan, nggak pada relnya itu matahari. Ini membuat bingung manusia semua yang pada waktu itu hidup. Itu jadi disebut hari akhir itu tidak ada hari, tidak ada malam setelahnya, dan tidak ada hari setelahnya. Ya, tidak ada siang, tidak ada malam, disebut hari akhir itu. Wala yuqalu yaumun ila taqid ila ma yu'aqibu lailun. Dan tidaklah ada hari disebut hari tanpa ada ikatan setelahnya itu yang namanya malam. Biasa kan begitu. Wali annahu atawa, ada juga yang menerangkan li'annahu akhirul awqat, hari akhir itu disebut yaumul akhir karena situ waktu yang paling akhir dari waktu-waktu dunia, hitungan waktu dunia. Al-mahmudah ay akhir ayam dunia, yaitu akhir daripada hari dunia. Falaysa ba'da yaum, maka tidak ada lagi hari setelah itu. Habis sudah tanggal segitu terakhir. Ya, tidak ada lagi hari setelah itu. Auli ta'amurihi, atau karena memang hari paling terakhir daripada hari-hari yang terputus, artinya habis di situ hari daripada hari-hari dunia. Awalnya mana awal akhir-akhirat itu? Yaumul akhir wa awaluhu min nafkhatis saniyah. Hitungan disebut hari akhirat itu pas tiupan sangkala, itu yang pertama. Yang kedua, bukan yang pertama. Yang kedua, tiupan yang kedua. Kalau tiupan pertama kan ngancurin dunia, ya kan? Pendapat ulama yang namanya akhir itu hitungannya mulai tiupan pertama, berarti tiupan kebangkitan, tiupan untuk membangkitkan manusia dari alam barzahnya, alam kuburnya. Situ mulai detik awal hari akhirat, yaumul qiyamah itu. Jadi yaumul qiyamah itu tiupan sangkala yang kedua. Betul. Kalau yang ditiup sangkala pertama kita masih di dunia itu. Akhirat itu hitungan awalnya, hitungan jadwal startnya itu kapan? Tiupan yang sangkala yang pertama. Pas ditiup manusia bangkit, itu tiupan kebangkitan. Manusia yang hidup dibangkitkan lagi, orang yang mati dibangkitkan lagi. Sampai kapan waktunya? Habisnya yaumul akhirat, ila ma la yantahi, tidak ada batasnya. Jadi awalnya ada tapi ujungnya nggak tahu sampai kapan. Sebab akhirat itu abadi. Itu namanya seperti itu. Jadi hari di mana awalnya ada tapi ujungnya nggak ada. Ini
yaumil kiamah disebut hari akhirat itu ya seperti itu maknanya. Ila mala yatanaha. Wa huwa al-haq, ini kaul yang benar. Wakilah, tapi ada mengatakan hari akhir itu istiqrarul khalqi bidaraini al-jannah wan nar. Yang namanya hari akhirat itu di mana manusia udah dipastikan tempatnya, yang ke surga udah masuk ke surga semuanya, yang ke neraka udah masuk ke neraka semuanya. Di situ awal hari akhir disebutnya. Dan hitungannya dari mulai itu, hitungan hari akhirat itu. Kemudian famasdru min dunya, famasdru min dunya wa akhirun minal akhirat wa huwa yaumul qiyamah. Wasumia bihi, disebut hari kiamat. Nah, tadi kan yaumul akhir, ada nyebut yaumul akhir, ada yaumul qiyamah. Disebut wasumia bihi yaumil mauta, disebut yaumul qiyamah ya karena pada waktu itu bangkitnya manusia di padang mahsyar itu, bangun dari padang mahsyar. Berarti tiupan yang pertama itu, tiupan yang kedua itu. Bihi min kuburihim wal qabru minad dunya, dan kuburan itu dari dunia. Wakila fasilu baina dunia, ada yang mengatakan kuburan yang kita tempati nanti kita dikala kita telah beralih dari alam dunia ke alam barzah, alam kubur. Itu ada yang mengatakan fasilun baina dunya wal akhirah, dia adalah pintu tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Jadi kita kalau mau masuk ke akhirat, pintunya kuburan. Jadi seperti pasil, dia pemisah, temboknya itu dia. Ada pintu di situ, berarti dikala kita sebelum melewati pintu kuburan kita masih di dunia. Setelah masuk, losnya ke alam akhirat. Kuburan itu ya fasilun baina dunya wal akhirah, dan akhirat. Wakilah ada yang mengatakan yang nama yaumul akhirat itu awalu min mautil mayyit, itu awalnya itu dikala mayit mati. Berarti pas orang sakatul maut itu blok mati, napas terakhir, itulah hari akhiratnya. Hari akhirat bagi orang tersebut itu yang pertama itu, hitungan waktunya. Maka fal qabul akhirat, maka kuburan itu dinyatakan bagian dari akhirat. Gitu. Bagian dari akhirat. Kalau yang mengatakan awalnya akhirat itu pas tiupan sangkala yang kedua, berarti kuburan itu hitungannya masih dunia, hitungannya masih di alam dunia. Membeda nama alam dan alam barzah. Kuburan ini maksudnya, kuburannya itu. Maka kuburan itu disebut termasuk bagian akhirat. Kalau umpama yang jadi hitungan akhirat itu awal manusia mati, yaitu ditarik nyawanya. Walida yaquluna man mata qamat qiyamatuh. Maka ada yang mengatakan para ulama, man mata, barang siapa yang mati, qamat qiyamatuh, maka itulah kiamatnya. Ini yang mengatakan kiamat itu ya pas napas terakhir. Gitu. Tafsir beda-beda. Ya, maksud di sini kiamat yaitu kiamat sugroknya, bukan kiamat kubroknya, gitu. Cuman ditasbihkan, disamakan aja. Wasumia kiamatu ala hadal qaul li qiyamil mayyit fi min al-ijja. Ada juga mengatakan disebut yaumul kiamah itu yaitu li qiyamil mayyit bihi, karena mayat itu bangun minal ijja, dari tidurnya, yaitu dari kuburannya. Tersebut yaumul qiyamah, berarti tiupan yang pertama itu. Bila dari tidur, kemudian dari tidur kemudian dia duduk disualin malaka ini, karena memang nanti ada malaikat yang datang dalam kuburannya untuk menanyakan man rabbuka itu. Jadi rupanya di kala mayit itu tidur, posisinya nih ahwalnya mayit itu ketika dia tidur, di sini seakan-akan kita dibilangin nih tidur miring, ijja itu kan tidur miring menghadap kiblat. Maka dikala udah rapi dikuburin, dia akan dibangunkan, tapi bangunnya nggak diri, nggak bakal muat ya, duduk ya. Jadi halnya lagi duduk. Karena apa? Karena nanti ada yang datang dua malaikat. Jadi ditanyanya nggak ambil tiduran, sambil duduk ditanyanya. Setelah duduk baru tanya man rabbuka,
Itu jangan sangka enak, itu begitu tuh nggak enak itu. Wow, serem bukan main. Dulu kan pernah kita ngambil analoginya. Kalau yang datang ke rumah itu yang nyermin kan kagak enak. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Fa'asbal yaumul qiyamah al-kubra, maka ini disamakan dengan yaumul kubra, yaitu yaumul kiamat kubra. Qala Jamasyari, berkata Imam Jamasyari, ya, berkata Imam Jamasyari, awaluhu min waqtil hasyr, awal daripada kiamat yaitu awal di kalam kita dikumpulkan. Setelah manusia kumpul, disitulah awal kiamat. Awal setelah disebut yaumil kiamah. Ya. Kemudian ila mala yatanaha, sampai waktu yang tidak ada ujungnya. Au ila ayatul ahli jannah, atau sampai kepada waktu di mana manusia setelah masuk ke alam surga bagi ahli surga dan alam neraka bagi ahli neraka. Jadi manusia kumpul di situ perhitungan yaumul kiamah. Sampai kapan? Sampai batas yang tidak ada waktu, tidak ada habisnya. Tapi ada yang mengatakan sampai batas kalau manusia udah masuk ke alam surga, ahli surga semuanya, dan ahli neraka ke neraka semuanya, baru beres hari kiamat. Maka alamnya udah alam surga dan alam neraka. Dan yang kiamat lagi. Dia milik kiamat itu yang tadi dalamannya jembatan satu mustaqim, hisab, mizan, itu hitungannya. Nanti kalau udah masuk masing-masing ke tempat kampungnya masing-masing, ujungnya udah tuh mentok lagi surga, ke sono udah gak ada lagi alam, berarti udah habis yaumil kiamah. Situ berarti alam baru, alam surga dan alam neraka, alam kebahagiaan abadi dan alam kesengsaraan abadi. Nah, gitu ya. Lalu pertanyaannya dari tadi kan awalnya kita yaumil qiyamah itu adalah yaumil qiyamah itu dikala manusia sudah dari mulai bangkit dari alam kuburnya pada mahsyar sampai kepada udah masuk ke tempat masing-masing. Berarti terakhir itu sebelum terakhir, berarti terakhir ya. Yaumil qiyamah. Ya. Berapa lama itu jaraknya? Artinya berapa lama pengalaman, berapa hari, berapa artinya yaumil qiyamah itu berapa waktu yang kita alami dari mulai bangkit, kemudian hisab, mizan, semuanya terakhir mustaqim itu berapa lama? Yang kita akan hidup di padang kiamat, kita hidup di yaumil qiyamah itu berapa lama? Kalau di dunia berapa lama? 60 tahun, 70 tahun ya kan? Benar. Nah kalau di yaumil qiyamah dari mulai bangkit kita hidup lagi tuh kan sampai terakhir mentok surga dan neraka dong itu dua. Nah berapa lama? Wa miqdaruhu binisbati ila kuffar. Adapun kalau dinisbatkan kepada orang-orang kafir, maka itu lamanya hidup manusia di yaumil qiyamah itu khamsuna alfi sana, sanatin 50.000 tahun. Kita di dunia berapa tahun? 60 tahun juga hitungan dunia. Ingat ya, waktu dunia sama waktu akhirat itu satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Bandingannya 1 banding 1000 lamanya. Kita di dunia 24 jam, di akhirat itu satu hari itu 1000 jam, 1000 tahun. 1000 tahun. Wow, hitungannya baru sehari. Jadi 1000 tahun itu di akhirat itu kita sehari di dunia. Di sana 1000 tahun hitungan jamnya. Tinggal dikali kalau orang kafir itu 50.000 tahun. Tapi hampir-hampir kita berarti di yaumil qiyamah itu. Pengalaman apa yang akan kita dapetin? Ya kayak kita di dunia hidup, pengalaman dari mulai borok sampai kita gede sampai kita mati, berapa pengalaman yang kita alami. Maka di akhir itu seperti itu kita nanti alam kiamat itu ya begitu. Itu nisbat buat orang kafir lamanya segono 50.000 tahun. Kenapa mereka bisa punya perasaan atau punya lama begitu waktu yang mereka rasakan di siddati awali? Ya karena sangat-sangat kengerian yang luar biasa pada alam kiamat itu. Di dunia kita sengeri-ngerinya semana sih? Ya,
Seurgen-urgennya di dunia semana sih bisa kehitung, bisa ditaker. Di akhirat saking gak ada takerannya itu syiddatul ahwali itu Mas Dodo. Sehingga mereka punya rasa itu hidup lama berlama. Ya. Sampai 50.000 tahun orang kafir. Gimana kalau orang Islam? Wa ahaku min sholatil maktubah di dunia. Bentar, nggak ada 5 menit. Dari mulai bangkitnya orang mukmin yang soleh ya, orang mukmin yang amalnya nggak kehitung baiknya dah, buruknya mah dikit lah, samar-samar merahnya juga. Dari mulai bangkit padang mahsyar, ditiup sangkala yang kedua, sampai tadi mentok ke mana? Surga kan? Batas mustaqim itu hari hitungan waktu terakhir yaumul qiyamah. Itu nggak ada 5 menit. Bayang coba, cepatnya luar biasa. Bagi orang yang begono, bagaimana kalau yang orang mukmin tapi doyan dangdut? Artinya orang mukmin tapi doyan maksiat, mukmin tapi maksiat. Bagaimana hitungannya? Perasaannya berapa lama dia di yaumil qiyamah hidup itu? Maka wa yatawassatu min usatil mukminin. Adapun orang mukmin tukang maksiat mah yang dosanya banyak, pertengahan lah. Pertengahan sedang aja waktunya, lama banget jaga, bentar banget jaga. Tetap aja yaumil qiyamah kan gak enak. Sekarang begini, udah matahari kan adanya di atas kepala. Bayangin coba, matahari adanya pas sejengkal di atas kepala. Gimana orang kagak gimana kita mau betah coba? Hidup jangankan sejam 2 jam, 1 menit aja kita dia dibawa di open. Bayangin coba, mancing tengah hari bolong di bawah matahari coba bayangin. Udah bengong semua gitu dah. Nyala. Ini pelajaran buat kita ya, masalah waktu. Ini kan udah diterangin dalam waktu 1 hari di dunia itu 1000 tahun di akhirat. Keterangannya ada itu di surat Al-Hajj ayat 47 ya, 47 yang wayas ta'jilunaka ada barabbik. Kemudian bil adabi wala yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ayat yang menerangkan waktu yaumil qiyamah itu ada 1000 tahun, 1 hari 1000 tahun, 1 hari 1000, dan itu diperkuat juga oleh hadis Rasulullah yang kalau masalah riwayat dari Imam Tirmidzi. Beliau pernah mengatakan bahwasanya nanti orang fakir masuk ke surga itu jarak sama orang kaya itu jaraknya setengah hari. Berapa? Setengah hari. Jadi orang fakir, orang miskin mukmin soleh masuk ke surganya udah setengah hari, orang-orang kaya baru nyusul. Kata Rasulullah setengah hari itu bukan setengah hari di dunia, setengah hari itu 500 tahun. Berarti kalau 1 hari 1000 tahun, itu hadisnya. Jadi orang fakir di surga udah ngopi udah gumoh. Baru pada datang, baru pada masuk. 50 tahun lagi. Oh, udah pada ngapa-ngapain suruh berjalan-jalan. Dia baru pada masuk. Itu jarak antara orang fakir mukmin dengan orang kaya mukmin masuk surganya. Karena mungkin orang kaya itu hisabnya lebih banyak, lebih lama. Tengah hari dong padahal. Yang kalau ditanya pacul aja sampai 40 tahun. Pacul dong belum gagangnya. Iya. Nah, maka kalau dihitung-hitung sekarang ya, kalau kita hitung-hitung berarti 1 hari 1000 tahun. Betul nggak? Pantas kalau dibilang umur kita di dunia itu nggak ada sehari-hari aja. Nggak ada. Coba kita bagi sekarang. 1 hari 1000. Berarti kita ambil sepertiga jam aja dah. Kalau 1 hari 1000 tahun, berarti kalau 3 jam 125 tahun. Betul nggak? Hidup 3 jam itu yang umurnya 105 tahun. Kita umur kita berapa? Paling 60-70. Berarti kalau dibagi lagi jam itu, kalau 3 jam itu 125 tahun, berarti umur kita yang hidupnya 70 sama 60 itu cuma 1,5 jam. Iya, dia. Kita di ini cuma umur 1,5 jam doang. Ini ulang lah. Tapi kayaknya lama banget. Aneh banget.
umur yang 60-70 itu hidup kalau dinisbatkan hidup di akhirat cuma 1,5 jam doang. Ngumpulin amal kita udah berapa banyak 1,5 jam. Nah, 1,5 jam doang. Ya nggak ada tai-tai acan berak kita makan sejam. Ya, enggak. Kalau keduman ngopi kali kalau kita umur 1,5 jam. Ngopi doang ya. Kagak, apalagi mancing. Kagak keduman. Kalau keduman mancing sampai 3 jaman. 1,5 jam. 1 jam. Allahu Akbar. 1 jam 30 menit. Itu kita mancing belum dimakan kayaknya juga. Iya. Artinya apa? Jangan kau sia-siakan hidup yang cuma sebentar di alam dunia, bahasanya begitu. Jangan kau sia-siakan. Ayo banyakin amal yang baik, Nah, Allah ngasih posisi kita berbeda-beda karena amal Allah memberikan amal kita ini luar biasa. Yang sakit bisa beramal, yang sehat bisa beramal. Yang kaya bisa beramal, yang miskin juga bisa beramal. Maka disebut kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan karena nggak ada alasan kita nunggu waktu. Ntar aja kalau udah enak, ntar aja kalau udah waktu luas, ntar aja. Jangan, sebab bagaimanapun waktu memang Allah sudah yang mentakdirkan. Allah kasih kita waktu, dalam waktu ini kita begini, maka begini ini kita dijadikan untuk ibadah kepada Allah. Dijadikan waktu kita seperti ini, maka seperti waktu seperti ini kita jadikan untuk amal ibadah kepada Allah. Maka pantas kalau Allah itu mewarna-warni amal-amal ibadah, memacam-macamkan amal ibadah ya, karena memang seperti itu yang dianjurkan. Atau mungkin Allah lebih tahu daripada watak-watak manusia. Maka ada keterangan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, ihalatukal amal wa ala wujudil firaq min ruqwatin nafsi. Ingat, dikala kita berhayal, menunda-nunda amal baik, amal baik apa aja, ibadah, ngaji, sholat, baca Quran, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Kita menunda amal itu semua guna menanti waktu dalam kesempatan yang lebih luas. Ini adalah termasuk daripada orang-orang yang tertipu dalam kebodohan. Jadi jika kita berhayal beramal baik itu pakai nungguin waktu yang enak, yang tepat, maka disitulah kita tertipu dengan kebodohan kita sendiri. Ya, padahal itu cita-cita amal baik loh. Kita gini aja, gue besok pengen sedekah. Berarti kan itu udah ada ngajam amal baik. Tapi kalau kata Ali Suki itu termasuk tertipu. Sebab kita kadang-kadang begini, kan besok gue punya duitnya, enggak sekarang. Sedekah itu enggak gue pakai duit aja. Senyum itu sedekah. Makanya tidak ada alasan kita meninggalkan ibadah, nggak ada. Sedetik apapun, sejam, sedetik apapun, sewaktu banyak, sewaktu sekecil apapun waktu, nggak ada alasan kita ninggalin ibadah. Karena memang waktu Allah sudah mentakdirkan buat kita seperti inilah kesempatan kita untuk ibadah. Jadi nggak ada alasan orang sakit nunggu sehat, nggak ada. Nggak ada orang sakit nunggu sehat, orang sehat nunggu sakit, nggak ada. Anak muda nunggu tua, yang tua nunggu pengen mati, nggak ada. Jadi ini nasihat dari Sayyidina Athaillah, kalau kita ingin beramal jangan nungguin waktu lowong. Sebab pada intinya waktu kita semuanya lowong. Pada intinya waktu kita semuanya lowong. Cuman kita berhayalnya terlalu tinggi. Udah tahu kagak bisa diri, dia pengen sholat. Duduk. Berarti kan kalau nggak bisa cari amal ibadah selain sholat sunnah apa kan banyak. Tasbih masa kagak bisa muter. Bahasa kan begitu. Artinya benar, artinya kalau kita lihat dari nasihat ini, tidak ada waktu sekecil apapun kita untuk berleha dalam ibadah, artinya gitu. Nggak ada kita untuk alasan untuk meninggalkan ibadah, nggak ada intinya mah. Kalau lihat dari sini, la tataraqqab furugal aghyar. Janganlah engkau menunggu selesai semua urusanmu. Ya.
Kemudian fa inna dzalika yaqtakan wujudil muraqabatillahu. Sebab janganlah engkau menunggu selesai semua gangguan-gangguanmu dalam urusan untuk beramal ibadah, sebab itu semua akan menghalangimu untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menempatkan kamu di sana. Nah, ini yang tadi baru kita omongin. Artinya apa? Jangan kita menunggu semua alasan itu bisa hilang. Alasan sakit, ya sakitnya hilang dulu baru bisa ibadah. Alasan pengen sedekah, biar punya duit gede dulu baru biar biasa sedekah. Enggak ada. Itu hanya alasan musik kita aja, karena mungkin kena kebodohan kita. Jadi jangan mengganggu, selesai dulu gangguan semua itu. Jangan menunggu ingin ibadah itu semua urusan kita selesai dulu, jangan. Nggak ada selesainya, nggak ada bakal ada. Karena memang kita akan selalu ada terus dalam masalah-masalah terus. Semakin waktu akan berganti, masalah akan makin bertambah, atau mungkin makin hilang yang ini, ntar ada lagi yang baru. Jadi jangan menunggu seperti itu. Jadi istilahnya nggak ada alasan kita di waktu bagaimanapun untuk meninggalkan ibadah. Ini orang sakit, ntar aja dah gue mau kalau ngaji udah sehat. Ada kan yang begitu kadang-kadang berhayalnya. Rupanya kita tertipu semua itu. Mindset kayak gitu kita tipu semua kita itu rupanya. Kita anggap benar itu. Ya bagaimana nggak benar, coba orang niat pengen ibadah, besok gue mau ibadah lah. Emang sekarang nggak bisa kan begitu. Tapi kita mengabdi kita benar aja. Kenapa? Aku mau niat ibadah sih, itu nggak salah. Ya benar niatnya juga udah dapat pahala kan niatnya juga. Cuman masalahnya kita tertipu. Sehingga waktu yang ada ini yang sekarang kita ditempatin sama Allah sekarang detik ini itu hilang, berarti udah sia-sia. Intinya semua dalam detik itu kita ada kesempatan. Setiap detik itu ada kesempatan, semua juga kesempatan ibadah, muraqabah kepada Allah. Ini kurang jeliknya kita ibadah kepada Allah. Yang kita lihat itu yang gede-gede aja, sholat, puasa, yang gede-gede aja. Padahal ibadah itu merembik. Merembik ibadah kaki itu. Dari ujung kaki sampai ujung kuku, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya ibadah. Ya. Maka ini yang perlu kita pikirkan. Artinya jangan sampai lupa lah bahasa. Jadi nggak ada tuh alasan apapun kita kepada diri kita nih. Ibadah itu pakai nungguin waktu. Muda nungguin tua, sakit nungguin sehat, ya, lemas nungguin seger, nggak ada. Malam nungguin siang, siang nungguin malam. Di mana itu detik kita diciptakan sama Allah, detik diciptakan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itu waktu memang disuruh buat ibadah, dan Allah lebih tahu kesenangan ibadah kita. Mungkin disitulah Allah letakkan kita tempat ditakdirkannya, sebagaimana halnya Allah lebih tahu akan hal kita dalam ibadah itu seenaknya seperti apa. Cuman kita ini kadang-kadang bodoh, lupa berpikir seperti itu, sehingga ya udah lewat aja udah jadinya. Jadi kita kebanyakan berhayal dalam ibadah itu. Sehat, sakit mungkin sehat. Ntar aja gue mengaji kalau udah enak. Kan begitu. Padahal dikala orang beribadah, antara ibadah yang enak aja dengan ibadah yang sulit itu pahalanya gedean yang sulit. Kayak kita pengen sholat, kita pengen berjamaah, hujan geluduk. Dibanding kita berjamaah, hawa adem-adem aja, beda, jangan samakan. Ngaji sama orang sehat, orang sakit sama ngaji, beda pahalanya sama yang sakit ngaji. Yang punya utang banyak, juga agak gablek ngaji, itu lebih pahalanya lebih luar biasa, derajat lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang hidupnya anyem-anyem aja, adem-adem aja di ibadah. Jadi intinya semua itu waktu yang Allah berikan kepada kita, keadaan yang Allah berikan kepada kita, itu cocok sebetulnya mah. Mungkin Allah kasih sakit supaya kau bisa ibadah, sebab biar pahalanya dosa kita langsung ludes tuh sama ibadah sakit. Amin. Kita begitu intinya memimpin, karena kita nggak ke situ mikirnya. Ini lalainya kita dalam hal waktu. Nikmat waktu itu luar biasa. Maka ada keterangan juga, lamma alimal aqu wujudal milal lawana lakat ta'at. Ini kaitan juga yang barusan kita omongin. Setiap waktu detik yang Allah berikan kepada kita,
itulah yang tercocok kau untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang cocok dalam keadaanmu, waktu itu dalam keadaanmu. Maka mana buktinya di sini? Jikalau Allah tahu watak kamu itu suka bosenan, watak kamu tuh suka betean, watak kamu tuh suka moodnya hilang, maka lawan adalah kata Allah warna-warnilah yang namanya model-model ketaatan, model-model ibadah itu. Baca Quran aja kan lama-lama jenuh, betul nggak? Tutup Quran, yang tasbih. Diwarna-warni, karena Allah tahu kita ini sifat bosenan sama ibadah itu. Jangankan ama perkara dunia, ama ibadah juga kita mau bosenan. Ya, kecuali orang-orang salafun soleh kali nggak ada bosennya sholat. Ya, jadi mereka mah tuh kalau udah sholat subuh pengen banget langsung sholat zuhur. Gitu. Kalau kita habis sholat subuh langsung pengen banget molor gitu. Ya bener gak? Apalagi habis hujan malam. Waduh, nyeting aja. Nah, jadi ihtimamnya kita itu beda dengan salafun soleh. Mereka itu kalau udah ibadah satu pengen langsung ke ibadah yang baru. Pengen langsung ibadah lagi yang baru, langsung ibadah yang baru, langsung ibadah yang baru. Kalau kita enggak. Makanya Allah warna-warni ibadah itu. Karena Allah tahu watak-watak kita itu. Maka Allah tempatkan kita pada posisi hal dalam waktu yang berbeda, hal yang berbeda pula. Maka situlah terbaiknya kita untuk ibadah kepada Allah. Cuman karena saking bodohnya kita nggak tahu letak ibadah di mana, sehingga kita yang ada manyun aja. Hilang waktu begitu aja. Itu. Ya jadi dikala kita habis subuh, coba rindukan salat zuhur. Itu bahasanya. Dikala kita salat zuhur, rindukanlah asar. Setelah kita asar, rindukanlah maghrib. Terus aja begitu hidup kita. Ya. Jadi yang diingat itu zuhur, habis zuhur yang diingat itu asar. Kapan asar begitu. Jadi kangen. Jadi mereka itu seakan-akan himanya itu ibadahnya ke situ aja lempengnya. Ya. Betul apa enggak? Betul. Ya. Beda kalau kita kan naik kita mah. Habis sholat himanya tahu kemana. Keinginan kuatnya tahu kemana habis sholatnya. Habis subuh keinginannya beda. Habis sholat zuhur kemana lagi harinya nih. Habis sholat asar ada kemana, maghrib kemana. Kalau ulama-ulama itu begitu. Yang dikangen itu warna-warni ibadahnya itu yang Allah warna-warni. Maka waktu-waktu itulah Allah selang-seling begitu ibadah itu diwarna-warni karena kita sifat bosanan. Orang yang bosan sholat aja tentu sholatan. Orang yang sholat bosannya aja tadabur alam. Tadabur alam JBT juga yang dilatih anak-anak juga aja pindah lagi kemana ibadah. Jadi warnanya ibadah aja jadinya warnanya. Ini nasihat buat kita dari Sayyidina Abdullah. Jadi kesimpulannya apa? Ingat kita punya umur cuman 1,5 jam. Ya, maka dari itu tidak ada alasan yang masuk logika lah bahasanya, yang diterima lah bahasanya. Kita ninggalin ibadah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Sakit jangan nungguin sehat artinya. Lagi nggak ada jangan nungguin ada. Ingat Allah warna-warni macam-macam ibadah itu. Bukan sholat aja, senyum aja ibadah. Nolongin orang, nyenengin orang lagi susah aja ibadah. Orang lagi bete di rumah kita ajak mancing dia senang ibadah. Kalau memang niatnya buat nyenengin orang, itu kalau surur kan disebutnya. Menciptakan kesenangan daripada orang yang dalam kesedihan, itu ibadah. Manyun-manyun kita ajak tertawa ibadah. Jadi banyak warna ibadah itu. Jadi jangan ada alasan apapun. Jadi nggak ada alasan. Naib kita disebutnya. Karena begitu banyak warna-warni ibadah dalam hidup kita di alam dunia. Dan jangan merasa aneh. Ada juga keterangan begitu ya. Jangan merasa aneh. Yang namanya setiap hidup kita pasti banyak masalah. Karena memang dunia itu tempat masalah. Karena dunia itu tempat masalah. Jadi nggak ada orang hidup dunia itu nggak punya masalah. Itu semuanya punya masalah. Kalau masalah itu kau jadikan alasan untuk meninggalkan ibadah, maka sungguhlah bodoh kita, sungguhlah naib kita, sungguh malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masalah itu kita jadikan alasan,
sedangkan yang menciptakan masalah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan ciptaan Allah kau dahulukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau menangkan ciptaannya daripada sang penciptanya. Betul apa enggak? Berarti kan kalau kita bentar ngaji kau udah sehat karena lagi sakit itu Allah yang nyiptain. Berarti seakan-akan kita mendahulukan sakit daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa makhluk didahulukan daripada sang kholiknya? Logika kita kemana sebagai muslim? Kan begitu istilahnya. Jadi nggak ada alasan dalam keadaan bagaimanapun, situasi bagaimanapun, waktu bagaimanapun, memang detik itu yang Allah berikan dalam hidupmu, dalam keadaan bagaimanapun, maka jangan tinggalkan ibadah. Karena disitulah letak ibadah yang terhebat yang Allah berikan. Ya, betul apa enggak? Ya, lagi sehat kita 4 rakaat, lagi sakit 1 rakaat. Lebih baik sakit 1 rakaat daripada sehat 4 rakaat. Begitu istilahnya. Jadi nggak ada alasan buat ninggalin muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita punya umur cuman waktu di alam dunia 1,5 jam doang. 1,5 jam doangan. Di akhirat 1000 tahun, di dunia cuma 1,5 jam. Jauh waktunya, 24 jam cuman diambil 1,5 jam doang. Berarti kita amal ibadah kita kayaknya banyak apa dikit. 1,5 jam doang kita hidup. Nah, segitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ada kelanjutannya lagi tentang yaumil qiyamah, yaitu ya mungkin nanti keterangannya tentang sifat-sifat manusia nanti di yaumil qiyamah seperti apa. Kemudian ya mungkin ini yang pernah kita dengar juga, termasuk syafaat seperti apa.